ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار أما بعد. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan untuk kita. Nikmat berupa Islam sebagai petunjuk yang Allah berikan untuk kita. Dan nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala berupa kelapangan dada dan hati kita untuk memeluk agama Islam, menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi kebenaran, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita senantiasa istiqamah di atas jalan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di dalam keadaan Islam dan setinggi-tingginya iman. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut, sehingga di antara bentuk syukur adalah kita harus mempertahankan nikmat Islam itu dari dalam dada kita, yaitu dengan cara mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mengkaji Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai dua warisan, sebagai dua pegangan pusaka agar senantiasa kita berada di atas kebenaran dan agar tidak terjatuh ke dalam kesesatan dan penyimpangan. Bersyukur kita atas apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Dan marilah kita bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah sampaikan salawat kita untuk beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada penutupan pembahasan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, dan kita padukan dengan kitab-kitab yang lain, referensi-referensi yang lain, sehingga terlihat terkadang tidak berurutan di dalam pembahasan, namun substansinya sudah kita ambil secara keseluruhannya. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun mengimbau dan mengajak kepada seluruh jamaah untuk kembali memurajaah, membaca kembali pembahasan-pembahasan kita dari awal sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa-dosa besar. Pembahasan kita pada malam hari ini yaitu al-firar min az-zahf, berlari dari medan jihad. Perlu kita membahas apa yang dimaksud dengan jihad. Ya, karena pembahasan jihad ini tidak sebatas semangat, jemaah yang dimuliakan, tapi butuh kepada ilmu, butuh kepada keluasan dan kedalaman ilmu
agar kita paham, agar kita bisa mengerti sebaik-baiknya bagaimana yang disebut dengan jihad. Jangan sampai salah kaprah, memusuhi kaum muslimin bahkan dianggap jihad, subhanallah. Kebablasan di dalam memaknai jihad, ceroboh di dalam memaknai masalah jihad, akhirnya salah kaprah. Ini banyak terjadi. Terjadi salah kaprah di dalam memaknai jihad, baik jihad secara umum ataupun jihad secara khusus. Sehingga banyak orang-orang yang mengatasnamakan dirinya, mengatasnamakan perbuatannya ke dalam perbuatan jihad, mengangkat senjata, mengarahkan kepada pemimpin kaum muslimin pun dikatakan sebagai jihad. Meledakkan diri di tempat-tempat yang di sana ada kaum muslimin, atau bahkan menyengajakan untuk meledakkan diri sendiri, sudah dikategorikan oleh mereka sebagai jihad. Subhanallah. Bahkan aksi-aksi terorisme mereka katakan atas nama jihad. Bahkan subhanallah, perjuangan dengan partai politik pun sampai-sampai dikatakan jihad. Melawan kepada aparat kaum muslimin dikatakan sebagai jihad. Bahkan berdemo pun dikatakan sebagai jihad. Subhanallah. Begitu pula sebaliknya. Adapun ada juga orang-orang liberal yang menganggap jihad itu hanya sebatas jihad melawan hawa nafsu, itu saja, tidak yang lainnya. Dianggap jihad itu hanya sebatas melawan diri sendiri, melawan setan, itu saja. Ini pun salah kaprah di dalam memaknai jihad. Kita mesti adil, jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Sengaja ini berapa kitab kita bawakan, ya. Orang tadi sudah protes dari istri, kenapa banyak bawa buku? Ini salah satu gambaran, jemaah yang kami muliakan. Pembahasan jihad itu bukan sebatas pembahasan fikih. Ini pembahasan akidah, memuat tentang jihad. Pembahasan fikih, hadis fikih itu pun membahas tentang jihad. Sehingga pembahasan jihad ini kalau kita lihat di dalam kitab fikih, ini baru jilid ke-9 dibahas dari 11 jilid. Jilid ke-9 baru dibahas tentang jihad. Maknanya kata para ulama, jangan sampai seseorang ceroboh, tergesa-gesa, belum memaknai, belum memahami akidah, belum memahami masalah taharah, belum memaknai, mengerti dan mengamalkan salat dengan benar, ujuk-ujuk langsung dia membahas masalah jihad. Subhanallah. Ini bisa menjadi kesalahpahaman, bahkan terjadi pada anak-anak muda baru hijrah, pembahasan langsung jihad, diajak untuk bertemu dengan guru-guru yang kata mereka, bahkan dibawa ke hutan, tempat-tempat sepi, membahas jihad, padahal baru ngaji, padahal baru kemarin taubat, belum masalah salat dia bahas, belum, apalagi masalah akidah, belum duduk persoalan tentang tauhid, masih berkecamuk dalam jiwanya tentang kesyirikan,
masih mengamalkan tentang kesyirikan, tiba-tiba langsung membahas jihad. Sehingga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, perlu kita betul-betul mengkaji pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan perlu kita setelah itu membahas masalah-masalah yang wajib dari ibadah kita. Barulah kemudian pembahasan sunnah dari ibadah-ibadah kita, yang hukum-hukumnya sunnah. Barulah kemudian masuk kepada pembahasan jihad. Setelah kuatnya akidah dan ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini jenjang berikutnya, bukan yang pertama. Sebagaimana Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ke Yaman. Falyakun awwala ma tad'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hendaklah dakwah pertama yang engkau sampaikan, kata Nabi SAW. Setelah Nabi mengatakan innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, engkau nanti akan berhadapan dengan kaum ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir. Maka hendaklah dakwah pertama yang engkau sampaikan adalah agar mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sampaikan kepada mereka sampai mereka meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah, sampai mereka betul-betul mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, sampai betul-betul mereka ittiba' kepadamu, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ittiba' kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada mereka bahwa inilah syarat masuk Islam, inilah dakwah pertama, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan inilah ilmu yang paling utama, dan inilah ilmu yang paling utama yang harus dipelajari dan harus didakwahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah fa inhum ajabu, kalau mereka mau mengesahkan Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru sampaikan kepada mereka innallaha aftarada alaikum khamsa salawat. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian salat 5 waktu. Perkara salat, diajarkan tentang fikih salat, bagaimana tata cara salat. Yang tentunya pertama sekali adalah hukum salat itu adalah fardu ain. Salat 5 waktu dalam sehari dan semalam, dan itu berulang terus, yufidu takrar, menunjukkan harus kepada perulangan 5 waktu. Ini subhanallah jemaah yang kami muliakan. Orang belum lagi salat, bahkan belum bersyahadat, belum mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat kita ini masih banyak terlibat dalam praktek-praktek kesyirikan. Namun tiba-tiba diajak jihad konstitusi, kata mereka. Tiba-tiba diajak jihad. Jihad apa? Padahal tujuan jihad itu adalah menegakkan tauhid. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Dan perangilah mereka sampai tidak ada terjadi lagi kesyirikan. Umirtu an uqatilan nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Itu tujuannya. Sekarang bagaimana mungkin kita mengajak orang-orang berbuat syirik, mengajak mereka jihad menumpas kesyirikan? Bagaimana mungkin?
Orang-orang yang masih berbuat syirik kita ajak. Untuk apa? Untuk berjihad melawan orang kafir. Tentu tak ada semangat dari mereka. Tak akan mungkin itu terjadi. Padahal tujuan jihad itu sendiri adalah memerangi mereka yang kita ajak ini. Bukan jihadnya dulu. Bukan perangnya dulu kita ajak kepada mereka. Tetapi bagaimana mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan Nabi SAW ketika diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa rabbaka fakabbir. Perintah mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Disampaikan oleh Nabi SAW baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Fasda' bima tu'amar wa arid 'anil musyrikin. Sembunyi-sembunyi dan terang-terangan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid, belum jihad. Belum disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad memerangi orang-orang kafir ketika itu belum. Bahkan 13 tahun fase dakwah di kota Makkah belum ada perang. Tapi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap mendakwahkan tauhid. Ini fasenya. Ini masanya cukup panjang memahamkan manusia. Perkara-perkara tauhid menjauhkan syirik. Perkara-perkara menanamkan kepada mereka memenuhi kewajiban-kewajiban Allah. Bahkan kewajiban salat pun baru turun di tahun ke-10 Hijriah. Setelah 10 tahun mendakwahkan tauhid, baru muncul kewajiban salat. Bagaimana mungkin jihad ini dibahas di awal, jemaah yang kami muliakan? Maka para ulama meletakkan bab-bab jihad itu di bagian-bagian akhir kitab fikih mereka, di bab-bab akhir. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kita lihat bagaimana di fase awal dakwah Nabi SAW. Beliau dihina, beliau dicaci maki, beliau dimusuhi, beliau dicekal, bahkan oleh orang-orang terdekat beliau. Beliau dilempari batu, dipukuli, diletakkan kotoran di atas tubuh beliau, di depan pintu rumah beliau. Tapi beliau masih disuruh Allah untuk bersabar, untuk bersabar. Belum untuk memerangi, belum. Tapi lihat jemaah yang kami muliakan. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dicela, dimusuhi? Karena beliau mendakwahkan tauhid. Karena Islam yang beliau bawa. Begitu pula sahabat-sahabat beliau yang banyak disiksa. Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya, bukan karena Bilal ini jahat, tidak. Bukan karena beliau menyalahi tugas beliau sebagai budak, tidak. Tetapi hanya karena beliau masuk Islam. Hanya karena itu. Keluarga Yasir, Khabbab, dan seterusnya sahabat-sahabat yang disiksa. Bukan karena mereka menyakiti orang lain, tidak. Tapi karena alasan satu, yaitu karena masuk Islam. Dari dulu, Islam ini memang dimusuhi. Tapi ada saatnya nanti. Ditanamkan dulu akidah yang benar kepada mereka. Bahkan Rasul dan para sahabat pun hijrah dulu, rela tinggalkan kampung halaman dulu, rela meninggalkan Makkah menuju Madinah. Karena ini lihat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum saatnya untuk berperang, belum. Bangun dulu kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan iman, tauhid, akidah. Itu yang perlu dibangun terlebih dahulu, jemaah yang kami cintai. Barulah ketika di fase Madinah,
fase Madinah. Ketika itu keimanan yang kuat dari mereka telah terbentuk, telah tertanam. Bahkan ini sebuah hal yang menakjubkan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang, bahkan dengan jumlah yang sedikit, tapi keyakinan yang kuat. Jadi masalah jihad ini jamaah yang kami muliakan, bukan masalah logika berpikir bagaimana melawan musuh, bukan itu yang utama. Tapi bagaimana mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, itu yang paling utama. Bagaimana mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lihat dengan nyata perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah 313 orang bisa mengalahkan 3 kali lipat daripada itu. Bisa mengalahkan 1000 pasukan kafir. Kalau dibahas secara logika dan strategi saja, bagaimana mungkin ini terjadi? Akan tetapi jamaah yang kami muliakan, ketika keimanan, ketika tauhid sudah kuat melekat dalam dada setiap orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Kalau kita subhanallah hanya dengan alasan, kalau kita tidak nyoblos nanti orang-orang kafir yang berkuasa atas kita, cuman dengan logika itu saja. Kalau kita tidak nyoblos nanti orang-orang kafir yang menguasai kita. Tapi tidak dibangun tauhid. Seharusnya dibangun. Kalau tauhid kita benar, akidah kita benar, orang-orang kafir tidak akan mungkin menguasai kita. Tidak akan mungkin menguasai kita. Itu prinsip akidah, jemaah. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sebatas muqaddimahnya. Kemudian kita mesti memahami makna jihad itu. Secara bahasa yaitu badlut taqah wal wus'. Bersungguh-sungguh artinya. Mengerahkan seluruh kemampuan dan usaha. Mengerahkan seluruh kemampuan dan usaha. Ini jihad secara bahasanya. Namun secara syar'inya, badlul wus'i fi qitalil kuffar. Secara yang dimaukan oleh syariat adalah bersungguh-sungguh mengerahkan upaya di dalam memerangi orang-orang kafir, di dalam memerangi orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bihi mata ala syu'batin min nifaq." Siapapun yang mati tapi belum berperang atau belum bertekad dalam dirinya untuk berperang, maka dia mati membawa sifat di antara sifat-sifat orang munafik. Berarti ini sebuah kewajiban. Dilihat dari hukum, maka hukum jihad secara hukum asalnya adalah fardu kifayah. Tetapi ada saat-saatnya menjadi fardu ain. Ada saat-saatnya menjadi fardu ain. Wajib masing-masing. Ya. Kalau fardu kifayah itu secara hukum asal. Tetapi ketika بطلب النفير العام أو بالتعيين من يتم التعيين فمن عينه الإمام الخرج وهذا من إحدى الصور التي يكون فيه الجهاد فرض عين. Ketika diminta
waliul amr, idza stanfarahu waliul amr. Diminta, diperintahkan oleh pemimpin kaum mukminin, kaum muslimin, waliul amr, pemimpin. Atau ya, diperintahkan secara umum atau secara ta'yin. Perintah ini bisa umum, ayo kita berjihad, atau diperintahkan ditunjuk langsung orang-orang per orang. Maka ini sudah menjadi hukumnya fardu ain. Sebagaimana dahulu negara kita Indonesia dijajah oleh orang-orang kafir. Dijajah oleh orang-orang kafir. Maka pemerintah ketika itu meminta seluruhnya, seluruh masyarakat Indonesia yang terjajah untuk mengerahkan apapun yang bisa dikerahkan untuk melawan musuh. Baik itu bambu runcing ataupun apa yang dimilikilah, harus melawan. Iya, itu diperintahkan ketika itu. Maka ini jihad. Ya, jangan dikira di negeri kita Indonesia belum pernah terjadi jihad. Ini jihad ketika itu. Baik. Ini hukumnya sudah fardu ain. Atau yang kedua, idza hadara al-insan al-qital. Apabila seseorang yang tadinya suruh berangkat ke tempat lain, lalu dia sudah berada di tempat itu, di tempat musuh, dia sudah berada di situ, itu hukumnya fardu ain, wajib dia mati-matian. Tidak boleh takut, tidak boleh takut, karena ini bagian dari cita-cita syahid di medan jihad itu. Ya. Ini menjadi fardu ain. Yang ketiga, idza hadara al-adu al-balad, apabila musuh telah masuk ke dalam negeri, ya, orang-orang kafir masuk ke negeri kita, ini fardu ain. Ya. Fayajibu alaihi al-qital difa'an 'anil balad, wajib bagi dia untuk berjihad, berperang sebagai pembelaan, ya, atas wilayahnya, atas negaranya. Ini pun yang telah terjadi dahulunya. Ya. Kemudian, idza ihtija ila hadha syakhs fil qital fa innahu yata'ayyanu alaihi idza lam yakun 'udhr li du'a'il hajah ilaih. Kalau sudah dipanggil, diseru dan dibutuhkan ketika itu, ya, sudah dibutuhkan kepada orang perorangan, orang-orang tertentu ketika itu di dalam perang, ya, ini pun mirip dengan yang tadi. Fa innahu yata'ayyanu alaihi idza lam yakun 'udhr. Maka itu menunjukkan secara ta'yin dia harus berperang selama tidak ada uzur, karena ada kebutuhan kepada orang tersebut walaupun dia tidak berada di negeri itu. Tidak berada, tetapi berdekatan atau bersebelahan, contohnya tetangga dalam satu negara misalnya, tapi dekat sekali perbatasan, ya, atas nama Islam dia ikut, maka di sini pun dibolehkan. Bukan dibolehkan lagi, maka fardu ain, karena dia sangat dibutuhkan untuk itu. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, jihad disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan para ulama yang lain itu terbagi kepada dua macam, kepada dua jenis. Ada yang disebut dengan jihad talab, ada yang disebut dengan jihad dafa. Jihad talab yang pertama itu jihad menyerang, mendatangi, kita yang mendatangi, ya. Tentunya ini dengan syarat-syarat. Di antara syaratnya disebutkan para ulama, harus melalui izin waliul amr, pemimpin kaum muslimin. Harus dengan izin pemimpin. Maka ini, ya, baru bisa dilaksanakan. Ya. Ya. Kemudian diantaranya, orang yang berangkat harus mengerti dengan fikih jihad, sehingga tidak boleh dia berbuat sesuatu yang diharamkan oleh syariat
seperti menghancurkan rumah ibadah, membunuhi serampangan anak-anak balita, bayi balita, wanita dan seterusnya. Ya. Tidak boleh memutilasi korban orang-orang kafir. Ini fikih-fikihnya, harus mengerti. Tidak boleh mengingkari ketua pasukannya, pimpinan pasukannya. Mesti taat terhadap komando, satu komando. Ya, ini diantara syarat-syaratnya. Kemudian jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun jihad yang kedua adalah jihad daf'un atau difa', yaitu defense dalam bahasa Inggrisnya. Ya, bahasa Inggris pun dari bahasa Arab terambilnya seperti ini. Defense dari kata difa', ya, pertahanan. Jihad berupa pertahanan. Maka jihad berupa pertahanan ini hukumnya adalah fardu ain. Bahkan boleh tanpa seizin waliul amr. Karena kapan? Ketika musuh sudah betul-betul nyata datang menyerang ke rumah kita, itu sudah. Tidak mungkin minta izin. Kalau ini musuh sudah di hadapan kita. Sudah di kompleks sebelah misalnya, atau di kompleks sudah masuk di gerbang kita. Ya. Ini sudah saatnya, bismillah. Harus bertarung. Apapun yang kita miliki harus bertarung. Ya. Maka pada saat inilah jamaah yang kami cintai dan kami muliakan Allah Subhanahu wa taala, berlari dari medan perang, dari medan jihad, hukumnya adalah dosa besar. Di saat jihad itu sudah menjadi fardu ain, atau di saat seseorang sudah berada pada medan pertempuran, baik karena dia tadinya sudah talab atau memang dalam keadaan dia difa' atau dafa', sudah berada di medannya, maka haram hukumnya untuk kabur, berlari, menjauh dari apa yang sedang dihadapi. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam perkara ini kita mesti bersiap-siap. Harus bersiap-siap. Talab ataupun dafa'. Harus mempersiapkan ilmu tentang hal itu. Ya. Bahkan kita meminta, ya, kalaupun terjadi dalam keadaan itu adalah meminta syahid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak boleh lari. Makanya dikatakan di sini walam yuhaddits nafsahu bihi. Orang yang tidak pernah punya niat untuk jihad, maka dia bisa mati dalam keadaan membawa sifat kemunafikan. Mesti ada dia. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkan, kata, persiapkan, i'dad, untuk memerangi mereka. Apapun yang kita mampu, apa yang bisa kita lakukan, persiapkan. Persiapan yang paling utama adalah ilmu untuk mengokohkan akidah kita. Karena bagaimana mungkin kita dapat pertolongan Allah kalau akidah kita rusak? Bagaimana mungkin kita dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sementara kita tidak mengimani Allah secara utuh? Ayat-ayatnya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kita imani. Bagaimana mungkin dapat pertolongan Allah? Bagaimana mungkin kita dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala sementara kita masih tidak beriman dengan ayat-ayat yang mengatakan Allah di atas arsy? Bagaimana mungkin kita dapat pertolongan dari Allah ketika kita mengingkari sebagian sifat-sifat Allah atau bahkan keseluruhan? Kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini persiapan pertama, ilmu untuk menanamkan iman
akidah. Kemudian persiapan fisik, mempersiapkan fisik kita. Ya. Maka dalam hal ini, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if. Orang beriman yang kuat itu lebih baik daripada orang beriman yang lemah. Kekuatan di sini disebutkan para ulama, kekuatannya ada dua. Yang pertama adalah kekuatan iman. Barulah kemudian yang kedua kekuatan fisik. Kekuatan fisik pun mesti kita latih. Karena di situ dalam ayat itu Allah katakan wa min ribatil khail. Benteng pertahanan dengan berkuda. Ya. Dan apa-apa yang mewakili sifat berkuda itu sendiri dalam menyerang ataupun di dalam berkendara untuk pertahanan, benteng pertahanan. Tujuannya betul hibu nabi adu Allah wa adubakum. Membuat gentar, takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Maka kita pun harus jaga fisik kita. Bagaimana mungkin kita bisa berniat untuk perang sementara kita masih ngerokok? Baru disuruh lari 10 meter sudah ngos-ngosan mau muntah. Perang apa? Mana fisik yang kuat? Terusak dengan rokok, narkoba. Ini diantara orang-orang yang belum berniat untuk perang, tapi dia telah berniat merusak dirinya sendiri dulu. Subhanallah. Kita adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab-kitab akidah kita dapati poin-poin tentang jihad. Di antaranya al-jihadu fi sabilillah dirwatu sanamil Islam wa huwa madin ila qiyamis sa'ah. Jihad fi sabilillah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, adalah puncak ketinggian Islam dan ia tetap berlangsung sampai hari kiamat. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Maka Ibn Taimiyah ini rahimahullah ta'ala, beliau pelakunya yang menghadapi perang itu sendiri. Ketika kaum kafir dalam perang Tartar, menghadapi kaum Tartar yang menyerang Syam ketika itu di abad ke-8 kalau salah Hijriyah, di tahun sekitar 700 Hijriyah. Ketika itu beliau langsung berhadapan memerangi musuh-musuh Islam dengan berperang, jihad, perang melawan musuh ketika itu. Apa kata beliau? Wal jihadu maqsuduhu an takuna kalimatullahi hiyal ulya wa an yakuna ad-din kullahu lillah. Tujuan maksud dari jihad itu sendiri adalah menjadikan kalimat Allah adalah yang tertinggi. Untuk menegakkan kalimat Allah, menegakkan tauhid. Bukan untuk mengusung bendera-bendera kelompok, bendera-bendera hizb, partai dan sebagainya, bukan. Tetapi untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun caranya. Itu tujuannya. Dan agar menjadikan agama ini dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Sehingga jihad menjadi puncak tertinggi dalam ketinggian Islam seseorang. Maka kita pun mesti memiliki niat untuk itu. Memiliki niat untuk itu. Kalau sudah diperintahkan nanti untuk berjihad, kita siap berniat untuk itu. Ataupun kalau musuh telah datang, kita telah siap dengan niat kita lillahi ta'ala. Inilah butuhnya persiapan jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam kitab-kitab akidah.
Seperti perkataan Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, al-hajj wal jihadu madiyani ma'a ulil amri minal muslimina barrihim wa fajirihim. Ibadah haji dan ibadah jihad itu berlangsung bersama dengan ulil amri, bersama dengan pemerintahan dari kaum muslimin. Ya. Baik itu pemerintah atau pemimpin ulil amrinya orang-orang baik barrihim, ataupun fajirihim, ataupun orang-orang jahat. Walaupun pemerintahnya jahat, ya, maka tetap pemerintah dijadikan pimpinan di dalam jihad ini bersama dengan pemerintah, jihad bersama ulil amri. Maka jihad itu bukan urusan perorangan. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba seseorang belajar fikih jihad lalu secara perseorangan dia meledakkan diri, bukan itu jihad. Atau dengan perseorangan dia langsung menyerang musuh. Subhanallah, ini mudaratnya lebih besar. Memudaratkan dirinya sendiri dan memudaratkan kaum muslimin yang lain. Dia memicu api perperangan ketika itu. Katakanlah dia berhasil, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang berhasil dia bunuh, atau bahkan 100 orang dia bunuh. Bagaimana dengan nasib kaum muslimin yang lain yang jumlahnya jutaan ketika mendapatkan serangan balik nanti? Ya. Maka ini bukan perkara individu perorangan, tidak, tapi butuh kepada memikirkan maslahat. Maslahat orang banyak, maslahat darah kaum muslimin yang lain perlu diperhatikan juga. Maka jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembahasan di antara pembahasan akidah. Bukan sembarangan ketika seseorang mengangkat senjata dengan perseorangannya, menganggap dirinya berjihad, padahal yang dilakukan hanyalah aksi terorisme. Yang membuat justru nama Islam itu tercoreng adalah dengan mereka-mereka ini yang mengatasnamakan dirinya dengan seorang mujahid, yang menganggap tindakannya sebagai jihad, tetapi pada hakikatnya adalah jahat. Ternodakan Islam ulah mereka, sehingga sampai saat ini orang-orang bahkan menganggap Islam itu sebagai pembawa terorisme dengan sebab ulah orang-orang ini. Ya. Padahal terorisme itu tidak berasal dari Islam, tidak berasal dari Islam. Tidak pernah Islam mengajarkan terorisme. Bahkan lihat, Nabi SAW mengutus para bala tentaranya pertama sekali dakwahkan. Mendakwahkan, bukan untuk langsung tiba-tiba menghancurkan, tidak. Dan lihat berapa fase Nabi SAW mendakwahkan langsung kepada mereka, pada orang-orang kafir. Berapa lama, berapa tahun lamanya. Dan apa isi dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, bukan kepada individu, kepada kelompok, kepada golongan dakwah beliau, tapi kepada tauhid. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita, ya, ketika sudah saatnya nanti, sudah datang saatnya, Allahu a'lam kapan itu. Yang penting kita bersiap-siap, maka haram hukumnya untuk melarikan diri. Haram hukumnya untuk melarikan diri keluar dari medan perang, medan jihad. Karena ini termasuk salah satu di antara dosa-dosa besar. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW di antara 7 dosa besar yang paling besar, yaitu wattawalli yaumaz zahf. Di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Muslim, di antaranya Nabi katakan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar.
7 dosa di antara dosa-dosa besar yang paling menghancurkan, membinasakan, disebutkan di dalamnya adalah at-tawalli, berlari, berpaling dari medan perang, medan tempur. Kemudian jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-16. Dan siapa yang pada hari itu tiba saatnya jihad itu sudah menjadi kewajiban. Siapa yang berlari ketika itu memalingkan badannya, ya, dengan tanpa uzur, dan Allah menyebutkan di sini apa uzurnya. Boleh seseorang berpaling, ada uzurnya, yaitu mutaharrifan liqital, memperbarui siasat perang. Bertemu dengan musuh bersendirian dia boleh membelot sedikit mencari siasat, bersembunyi kemudian balik lagi untuk membinasakan, boleh, itu boleh. Tapi lari tidak balik-balik lagi, tidak boleh. Ya, ini namanya mutaharrifan liqital, mencari siasat, strategi. Ya, tampak misalnya, subhanallah, naudzubillah, apapun itu, misalnya datang dari masjid ini. Ya, sekelompok orang misalnya dari luar masjid, sekelompok orang untuk menyerang, kita boleh balik ke belakang dulu, tapi cari siasat untuk menyerang dari arah samping, begitu. Bukan kabur, bukan pentang-panting kabur, tidak. Itu mati konyol nanti. Ditembak dari kejauhan, mati konyol. Itu mati dalam keadaan lari dari medan perang. Berarti lari dari apa? Medan perang ini termasuk dosa besar. Mati konyol itu adalah bagian dari telah melakukan dosa besar ketika itu. Ya. Untuk niat bersiasat boleh. Au mutahayyizan ila fi'ah, atau tujuan kita untuk menggabungkan diri dengan kelompok yang lain, dengan pasukan yang lain. Ya, panggil pasukan yang lain, kawan-kawan kita sedang ini, langsung segera, bukan mengajak kabur, tapi memperbaharui jumlah, memperbanyak jumlah. Wa in kemudian faqad ba'a, dan siapa yang tadi yang memalingkan dirinya, yang sudah berada di medan jihad tanpa dua udzur ini, dia melarikan diri, maka sungguh dia telah membawa kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tempatnya adalah di neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sehingga menjadi dosa besar di antara dosa-dosa besar yang lainnya ketika seseorang memilih untuk kabur, memilih untuk mundur dari medan perang yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghampirinya, bahkan sudah harus menjadi sesuatu yang harus dia hadapi. Ya. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya, di dalam hal ini ancaman-ancaman yang berat terhadap orang-orang yang memalingkan diri dari medan perang ini. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan dahulunya, in yakun minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atain. Ini sebagai motivasi. Jangan lari dari medan perang dalam surat Al-Anfal ayat 65. Kalau di antara kalian 20 sabirun, ada 20 orang yang bersabar, maka dia akan mampu yaghlibu mi'atain, mengalahkan 200. 20 mampu mengalahkan 200. Terambil hukum dalam ayat ini, ya, ketika jumlah pasukan 10 kali lipat dari jumlah kita, tetap tidak boleh kabur. Tetapi kemudian ayat itu dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu fakataballahu alaihim, ya, thumma nazalat al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Hari ini, kata Allah di ayat berikutnya,
ayat 66 surah Al-Anfal. Pada hari ini, sekarang Allah telah meringankan untuk kalian, dan Allah telah mengetahui bahwa sesungguhnya di antara kalian ada yang lemah. Fa in yakum minkum mi'atun sabirah yaghlibu mi'atain. Sehingga kalau ada di antara kalian 100 orang dari pasukan, dia mampu mengalahkan 200 orang. Wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfain. Dan kalaupun di antara kalian jumlahnya adalah 1000, maka mampu mengalahkan 2000. Biiznillah, itu dengan syarat izin dari Allah, bukan karena kesombongan, tapi biiznillah, dengan sebab izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Artinya perbandingannya sekarang adalah 100 dengan 200, 2 kali lipat. Kalau tadi 10 kali lipat, sekarang Allah ringankan menjadi 2 kali lipat. Terbawakan hukum di sini. Kalau jumlah pasukan kaum muslimin setengah dari pasukan orang-orang kafir, maka wajib maju. Tidak ada alasan bergabung dengan pasukan yang lain. Wajib maju. Tidak ada alasan untuk mundur, tapi wajib untuk langsung maju. Bismillah. Dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menumbangkan pasukan yang jumlahnya 2 kali lipat. Jumlahnya 2 kali lipat. Tetapi kalau jumlahnya jauh lebih sedikit, kurang dari setengahnya musuh, maka dalam hal ini mesti cari siasat, mesti bergabung dengan jumlah yang lain dari kalangan kaum muslimin. Ya. Mundur 1 langkah untuk maju 1000 langkah. Mundurnya ini untuk mencari pertolongan, mengatur strategi agar bisa maju. Ya. Sehingga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Namun kemudian di antara hal yang penting antara kita bahas dalam permasalahan jihad itu, bahwa jihad itu tidak serta-merta hanya dengan mengandalkan fisik saja, tidak. Karena Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasul SAW bersabda, "Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai, disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Berjihadlah kalian melawan orang-orang musyrik dengan harta-harta kalian, dan dengan jiwa-jiwa kalian, dan dengan lisan-lisan kalian. Mesti ada harta. Ini juga himbauan untuk orang-orang yang memiliki harta. Niatkan harta ini sebagai bagian dari jihad. Walaupun jihadnya dengan tingkatan-tingkatan, 4 tingkatan jihad yang disebutkan para ulama. Yaitu pertama memang jihad melawan hawa nafsu pribadi, yaitu jihad dengan ilmu. Jihad melawan setan. Kemudian jihad melawan orang musyrik, yang ketiga. Yang keempat, jihad melawan orang-orang munafik. Ya. Maka ada jihad untuk membekali orang-orang Islam dengan ilmu. Ini jihad yang bisa hari ini langsung bisa kita lakukan, Pak. Dengan harta kita fasilitasi para tullabul ilm, para pelajar, mereka yang bersungguh-sungguh bahkan meninggalkan dunia kerja mereka, tak bisa kerja sampingan, mereka sekolah pesantren, mereka kuliah, tak bisa bekerja. Maka orang-orang kaya yang memiliki harta bisa berjihad dengan memfasilitasi mereka, berikan beasiswa kepada mereka. Ini diantara motivasi besar kalau kita lihat di negara-negara Saudi. Banyak muhsinin,
Di antaranya yang pernah menyekolahkan anak pribadi di Libya, yaitu dari Ar-Rajihi, keluarga Ar-Rajihi, yang tentunya berasal dari orang-orang kaya, yang mempersiapkan sekolah-sekolah gratis untuk orang-orang yang mau bersungguh-sungguh untuk kuliah, bahkan di Madinah pun jemaah dimuliakan, biaya-biaya digratiskan, bahkan bisa diberikan uang saku. Itu diantaranya adalah peranan orang-orang kaya yang paham akan hal ini, berjihad dengan harta mereka. Adapun kita subhanallah di Indonesia, untuk mondok aja susah sekali. Jarang terketuk pintu hatinya orang-orang kaya untuk ikut membantu pesantren, memberikan beasiswa untuk anak-anak yang siap serius belajar dari kalangan orang-orang miskin. Bahkan jemaah yang kami muliakan, dari sejarahnya justru banyak orang-orang miskin itu yang berjuang, yang siap berjuang menegakkan Islam, justru dari kalangan orang-orang miskin. Sehingga bantu mereka, berikan untuk kecukupan mereka. Ini sebagai ladang jihad, bi amwalikum, dengan harta-harta kalian. Barulah kemudian wa anfusikum, dengan jiwa-jiwa kalian. Wa alsinatikum, dan lisan-lisan kalian. Dengan jiwa, dengan sekuat tenaga apapun yang kita miliki, fisik, badan yang kita miliki, strategi kita, akal kita yang cerdas, ini dipakai mengatur strategi. Kemudian dengan lisan-lisan kita, yaitu dengan berdakwah, mengajak kaum muslimin bersiap-siap, bahkan mendakwahkan orang-orang kafir kepada tauhid tadi, sebagaimana Nabi SAW mengutus Muaz bin Jabal dan yang lainnya, sebagaimana juga Ali bin Abi Thalib yang pernah diutus oleh Nabi SAW untuk mendakwahkan tauhid. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ini diantara jenis-jenis jihad. Begitu juga diantara syarat-syarat yang tadi yang terluput kita bahas, syarat jihad talab tadi, yaitu harus ada izin dari kedua orang tua. Karena mengurusi orang tua pun bagian dari jihad. Pernah seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinuhu fil jihad. Meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut serta dalam jihad talab ini. Ikut serta berperang. Maka Nabi SAW katakan, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Maka pemuda tersebut menjawabnya, iya ya Rasulullah, orang tuaku dua-duanya masih hidup. Qala fa fihima fajahid, kalau begitu maka berjihadlah dengan mengurus keduanya. Berjihad mengurus kedua orang tua. Lebih-lebih ketika orang tua sangat membutuhkan, sangat lemah, maka mengurus mereka adalah jihad. Ini antara yang pernah kita bahas. Dari antara dosa-dosa besar adalah ketika durhaka kepada kedua orang tua, yaitu ketika orang tua sudah lemah di kampungnya, dua-duanya, ayah dan ibu, atau bahkan ada yang hidup sebatang kara, subhanallah. Ada yang hidup sebatang kara. Di pondok kita ada orang-orang tua jalan sendiri, kita tanya, tinggal sendirian ternyata, subhanallah. Tetangga pondok antaranya. Yang kita tanya di mana anaknya, merantau. Padahal ini orang tua tinggal sendirian di rumah, subhanallah. Anak-anak merantau. Apa alasan terkuat meninggalkan anak, meninggalkan ibu, meninggalkan ayah yang bersendirian? Apa alasannya? Sedangkan puncak ketinggian Islam saja jihad mesti izin dulu kepada orang tua. Jihad itu pun tidak diizinkan oleh Nabi SAW ketika orang tua masih hidup. Apalagi ini merantau hanya dengan alasan cari uang. Merantau hanya dengan alasan cari uang. Berjihad saja tidak diizinkan oleh Nabi SAW.
Apalagi ini hanya sebatas mencari nafkah, kemudian ditinggalkan orang tua di kampung. Subhanallah, jemaah yang kami muliakan, kami cintakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara kedurhakaan. Apalagi termasuk juga di antaranya talabul ilm, menuntut ilmu, merantau. Lihat dulu kondisi orang tua kita. Kalau memang mereka sangat membutuhkan, memang tidak bisa kita tanya, karena tidak mau orang tua mengatakan itu. Orang tua biasanya khawatir kalau cita-cita dan keinginan anaknya gagal. Tapi sang anak mesti paham, mesti mengerti apa yang sedang dia tinggalkan. Kalau memang ada saudara yang lain yang menjaga, ya ini bolehlah orang tua, ya, dengan syarat pun kalau mengizinkan, pergilah. Tapi kalau tidak mengizinkan, sudah di rumah saja. Itulah diantaranya kemuliaan Uwais Al-Qarni rahimahullah ta'ala. Walaupun tak pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun nama beliau disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mulia. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara ya syarat-syarat untuk jihad talab tadi. Adapun kalau jihadnya jihad dafa, ini tidak ada syarat izin orang tua. Ya, karena memang sudah datang. Orang tua memang beda rumah nih kita. Kita sedang di rumah ini datang musuh sudah. Tak perlu ketok pintu orang tua minta izin, enggak, langsung berjihad melawan musuh yang telah datang tersebut sebagai pertahanannya. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah perlu persiapan dari segi fisik untuk berjihad walaupun belum ada peperangan apapun di negeri ini, dan apakah berpanah termasuk persiapan jihad Ustaz? Barakallahu fiikum. Jemaah yang kami muliakan, yang namanya persiapan tentu sebelum terjadi. Kalau sudah ada musuh, itu ya sudah tempur nama terjadinya peperangan di negeri kita. Sebelum terjadinya apapun, kegaduhan, fitnah akhir zaman, sebelum itu terjadi, Tuak Bagalui menguatkan fisik untuk menajamkan senjata, subhanallah, syarat-syarat. Apalagi syarat-syarat yang lain yang mengandung bau kesyirikan, belum lagi baiatnya, belum lagi sumpah-sumpah syiriknya, subhanallah. Ini terjadi. Ya. Kalaupun kita ikut bela diri, lihat-lihat coba. Pastikan dulu bela diri itu bersih dari kesyirikan. Bukan ilmu tenaga dalam, bukan yang mengandung latihan-latihan bisa menyerang orang dari kejauhan, ya kan? Tinju di sini, tebang di sana. Itu tipu-tipu, bohongan aja. Ya, itu juga bagian dari tipu daya iblis. Dia minta bantuan kepada iblis. Tidak ada guna, tidak ada manfaatnya. Walaupun dia ikut bela diri, tapi memanfaatkan bantuan iblis, setan, tidak ada, wallahi tidak ada manfaat bagi dia sedikit pun. Wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dalam surat Al-Jin Allah katakan bahwa di antara manusia ada yang meminta pertolongan, perlindungan kepada bangsa jin, maka itu hanya menambah kesesatan untuk mereka, menambah kehinaan, kesesatan. Takkan mungkin orang-orang seperti ini bisa melawan orang-orang kafir, takkan mungkin. Karena badannya sudah diisi dengan apa? Dengan musuh. Sesungguhnya setan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata.
Fattakhidhuhu aduwa, harus diambil, dijadikan sebagai musuh, bukan dijadikan sebagai kawan. Nah, ini diantara jamaah kemuliaan. Ya, mesti, ya, alhamdulillah dari pertanyaan ini ya, mesti ada persiapan ya dari fisik, tapi lihat juga apa yang bisa. Ya, sekarang orang katanya, ya persiapan perang, tapi pakai game. Main game, apa namanya itu, game point blank apa, dan kawan-kawannya lah. Ya, kalau di usia-usia saya waktu masih kuliahan dulu ya, yang marah itu point blank yang saya tahu. Setelah itu tidak tahu lagi. Subhanallah. Ya. Katanya persiapan perang. Ya Allah. Apanya yang dipersiapkan? Tidak ada di situ apa namanya, voucher, ya, sudah datang musuh baru beli voucher, nggak bisa. Baru mau top up, ya kan? Subhanallah. Ya. Musuh sudah datang, kita mau top up apa? Enggak. Subhanallah. Ini bukan latihan perang, bukan persiapan perang. Tapi ini hanya melemahkan. Kalau memang kita mau persiapan perang, ayo badannya itu loh yang dipersiapkan dulu. Ya, setelah persiapan iman, ilmu, badannya. Terkadang kita apa? Bagaimana mau perang? Sehari tidak makan nasi aja pusing. Kalau tidak nasi tidak puas. Bagaimana kita mau perang nih? Ya, kalau tidak nasi rasanya belum makan. Subhanallah. Bagaimana fisik kita akan baik, akan kuat. Sementara kita masih bergantung berat kepada makanan. Setiap hari pikirannya wisata kuliner. Bagaimana nih fisik bisa kuat? Kalau yang kita pikirkan hanya masalah makan. Padahal Nabi SAW kalau datang kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan demikian, bertanya, hal indakum ta'am, apakah kalian punya makanan? Kalau kami jawab tidak, maka Nabi katakan, inni shaim, aku puasa kalau begitu. Ya. Tidak ada mereka membicarakan masalah makan. Yang ditanyakan itu apakah ada makanan. Kalau kita hari ini enaknya sekarang makan apa? Kalau Nabi tanyakan adakah kalian punya makanan, tapi kita hari ini tanyakan enaknya hari ini makan apa? Dingin-dingin begini enaknya makan apa, minum apa? Itu pikiran kita jemaah yang memuliakan. Maka ini diantara yang kan Nabi SAW di akhir zaman itu akan muncul apa? As-siman, kegemukan. Maksudnya apa? Orang-orang yang hanya memikirkan makanan, gemuk dengan sebab makanan. Ya, hari ini makan itu, makan ini dan itu. Akhirnya muncullah penyakit-penyakit yang subhanallah, na'udzubillah. Kalau dahulu orang mungkin mati kelaparan, kalau sekarang orang mati kekenyangan. Mati kekenyangan, lihat apa penyakit karena kenyang, diabetes lah, stroke lah, apalagi jantung, ya kan? Ya tadi diabetes atau gula ya, hipertensi, itu kan rata-rata karena makanan, subhanallah. Ya, sampai muncul istilah, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Ya, itu penyakit-penyakitnya yang dimaksudkan itu. Subhanallah jemaah kemuliaan. Kalau memang kita bersungguh-sungguh, ya, mempersiapkan diri diantaranya itu pula kita siapkan. Ya. Bahkan ya dalam riwayat-riwayat yang disebutkan kita mesti kuat walaupun sampai apa? Memakan akar pohon, ya kan? Sampai akar pohon itu. Tidak ada lagi yang mau dimakan maksudnya. Harus siap kita dengan keadaan-keadaan begitu. Dalam masa perang itu, ya mana orang jualan nasi, Pak? Dalam masa perang. Sementara kita kalau tidak nasi tidak kenyang. Iya, canggunglah seharian kita perang belum makan nasi, mana nasi bungkusnya kok belum ada, ya kan? Ibarat panitia kurban nunggu nasi bungkus kan? Kok belum datang di panitia perangnya? Enggak ada panitia ketika itu, subhanallah. Sudah datang. Maka mesti kita persiapkan jemaah yang kemuliaan. Jangan pernah bergantung dengan makanan. Ya. Jangan pernah mikirkan, coba
Ya, anak pun sedang, alhamdulillah sudah beberapa, hampir lebih dari sebulan nggak makan nasi, ya, kecuali sedikit-sedikit saja. Ya, kadang sehari itu memang nggak pakai nasi sama sekali. 1 hari, 2 hari, sampai 6 hari itu nggak ada nyentuh nasi. Barulah kemudian di hari ke-7 nyentuh nasi sedikit. Ya, ini niatnya diantaranya, mudah-mudahan bisa. Sama-sama kita. Jangan bergantung kepada makanan apapun. Jangan menjadikan makanan ini sebagai kebiasaan. Kalau nggak ada makan itu, nggak bisa hidup rasanya. Wah, ini bahaya lagi. Kadang orang subhanallah, saya tuh kalau nggak pakai rutop berbuka tuh nggak bisa berbuka. Mewah dia harus rutop nih. Ya, kita di mana? Di Indonesia rutop itu mahal kalau di Indonesia. Kalau di Arab iya, Nabi bisa dapat rutop segar-segar. Kalau sampai di sini rutop, ya 1 kilo itu enak aja orang bilang 400.000, ya kan? Ikan rutop yang betul-betul masih digigit itu ya. Kurma yang masih badarua itu. Nah, itu. Kalau di sini ya mahal yang begitu. Ya jangan kita gantungkan kalau ini harus ini. Saya kalau tidak makan ini dalam sehari, seakan-akan hidup kita tuh makan aja, bergantung dengan makanan. Ini mana persiapan jemaah yang kami muliakan. Baik, barakallahu fikum. Di sini ada pertanyaan, apa hukumnya orang yang menggunakan istilah jihad secara sembarangan seperti pada pecinta politik menyebut sebagai jihad konstitusi? Baik, jemaah kami muliakan. Ini sebenarnya bagian dari merendahkan Islam. Kalimat jihad itu mulia. Kalimat jihad itu mulia. Tidak pernah diarahkan untuk tujuan dunia. Tidak pernah diarahkan untuk tujuan dunia. Bukan untuk kelompok, partai. Subhanallah. Bagaimana mungkin mereka katakan ini jihad? Sementara tauhid saja tidak berani mereka ngomong. Urusan tauhid nggak berani mereka ngomong. Apa slogan mereka? Nata'awanu fi mattafaqna wa ya'dhiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna, kata mereka yang mengatakan jihad konstitusi ini. Kita bertawun itu hanya dalam urusan yang kita sepakati saja. Kita sepakati itu maksudnya. Bukan apa kata Allah, tapi apa yang kita sepakati. Baru kita ta'awun. Pernah kita tanyakan langsung antara pentolan-pentolan. Jadi apa yang kita sepakati? Ya orang Islam ini paling sepakatnya siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, mana kiblat kita. Itu yang kita sepakati. Tapi yang lain-lain masalah tauhid jangan dulu dibahas. Itu kita tidak sepakat. Kenapa? Karena masih banyak orang Islam yang kedukun. Kita belum sepakat. Kita tidak sepakat musik itu haram. Berarti kita nggak bisa. Oh kalau begitu, wa ya'dhiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Kita beri uzur, sebagian kita memberi uzur kepada yang lain dalam hal yang kita berbeda pendapat. Subhanallah, subhanallah. Ya. Kita beri uzur dalam hal-hal yang kita berbeda pendapat. Kita nih, bukan masalah prinsip kata Allah, kata Rasul, tapi kata kita. Fi mattafaqna, dalam urusan yang kita bersepakat, kita bersatu. Dalam urusan kita berbeda, kita beri uzur. Tujuannya apa? Kumpulkan massa sebanyak-banyaknya. Kumpulkan massa sebanyak-banyaknya. Itu saja. Kalaulah benar jemaah yang kami muliakan. Ada yang disebut dengan partai Islam. Kalau ada benar disebut dengan partai Islam mengatasnamakan jihad konstitusi. Pasti tujuannya Islam, berarti tujuan pertama dia akan babat alas tauhidnya dulu. Semua kesyirikan. Oh, kalau begitu tereliminasi sudah. Orang-orang kafir sudah pasti tidak mau ikut. Tidak mau ikut partai itu. Akhirnya pun orang dukun pun tidak mau ikut itu partai, Pak, karena dia menegakkan tauhid. Kaum musyrikin yang pakai jimat itu nggak mau ikut itu, karena dia tegakkan tauhid. Yang masih pakai pawang-pawang hujan, yang bela-bela pawang hujan itu udah nggak mau ikut itu, dengan partai Islam. Kalau betul-betul dia Islam, menegakkan Islam, mengajak tauhid. Yang tawassul tabarruk ke kuburan-kuburan itu tidak mau ikut ini partai. Ya, sudah tereliminasi. Tinggal berapa sih? Tinggal berapa orang? Maju lagi. Dia harus menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus ittiba kepada Rasul.
Ahli bid'ah nggak mau ikut, Pak. Ahli bid'ah nggak mau ikut. Yang masih maulidan itu nggak mau ikut sudah. Ya, bidah-bidah yang lain sudah nggak mau ikut di partai. Kenapa? Mengharamkan bidah katanya. Wah, sisa berapa? Masuk kepada masalah fikih-fikih yang lain. Ya. Yang tidak sholat berjamaah di masjid, bakar rumahnya. Oh, dia nggak mau ikut. Nggak mau ikut. Ya. Musik haram. Wah, pecinta musik nggak mau ikut. Ya. Ikhtilat haram, zina haram, khamar haram, rokok haram. Nah, siapa yang tinggal di sini, Pak? Siapa yang tersisa? Kalau memang ini betul-betul partai yang menegakkan Islam, siapa yang tersisa? Maka tidak akan mungkin, jamaah yang kami muliakan, ada jihad dengan cara menegakkan partai. Tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena tak ada massa. Padahal partai politik itu tujuan utamanya massa. Kalau tidak ada massa, bagaimana dia punya kursi? Tidak ada suara, bagaimana dia punya kedudukan? Maka dikumpulkanlah suara-suara yang tadi. Dikumpulkan orang-orang yang tadi. Diajak semuanya, pelaku kesyirikan, ayo gabung dulu. Pelaku bidah, ayo gabung dulu. Para pezina, gabung dulu. LGBT, ayo gabung dulu. Malah ada nih partainya cabang Kristen, subhanallah. Ya, sehingga mengambil apa? Calon-calon legislatif dari orang-orang kafir, ya kan? Karena tujuannya memang massa, mencari massa. Maka bagaimana mungkin ada istilah jihad konstitusi? Ya, bagaimana mungkin ada jihad secara konstitusi? Kalau tujuan jihadnya itu masalah mengumpulkan massa. Jemaah yang kami muliakan, kita runut kembali tadi. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala membanggakan jumlah di dalam jihad. Bahkan wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa jumlah yang sedikit itu mampu menghancurkan jumlah yang banyak dengan izin Allah. Jumlah yang sedikit tadi. Sekarang kita jihad konstitusi mencari jumlah banyak, mencari massa banyak. Bagaimana mungkin tegak jihad itu, jemaah yang kami muliakan? Ya, jadi tidak ada jihad konstitusi. Bahkan ini merendahkan nama jihad, merendahkan syiar, merendahkan puncak ketinggian Islam itu sendiri. Sirwatu sanamil Islam. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada pertanyaan tapi waktunya sudah sedikit. Barakallahu fikum. Apa hukumnya membuat sebuah akun di medsos Instagram, men-share kajian-kajian sunnah, kemudian beberapa postingan masih ada yang mengandung kealahian seperti anak muda kebanyakan? Subhanallah. Ini juga ya, kalau dalam media sosial dia mengatasnamakan dakwah tetapi tidak berani, ya, tidak berani menyampaikan kebenaran, ini termasuk cari massa tadi. Termasuk cari massa. Tujuannya hanyalah duniawi supaya banyak follower, subscriber. Supaya banyak itu saja. Sehingga kalau dikaji di situ tauhid, wah ini anak-anak muda tidak suka. Tapi bawalah ke bahasa-bahasa alay, ya, kata sini. Mengandung kealayan. Subhanallah. Ya, dibawalah apa yang disenangi anak-anak muda. Nanti apa? Akunnya rame, banyak follower. Ini sama tadi dengan orang yang jihad konstitusi tadi sama. Sama-sama cari massa, sama-sama cari dunia di situ. Kenapa? Kalau udah banyak nanti followernya apa? Mainlah. Ini peluang pasang iklan ya. Peluang pasang iklan ya. Subhanallah, memang kita sedang apa? Dititipkan, diamanahkan oleh seseorang ikhwah kita mengelola sebuah akun Instagram, ya, kajian salaf _id, ya. Followernya memang sudah berapa? 48 ribuan lah sekitar itu, ya, terbilang cukup banyak. Tapi kenyataan apa? Di kolom apa? Pesan itu, permintaan pesan banyak sekali. Apa isinya? Tolong pasangkan iklan saya, iklan saya, iklan saya.
Oh, situ saya tahu. Oh, begini ternyata. Kalau sudah banyak follower, banyak duit ternyata kalau ini dilayani semua nih. Pasangin iklan, ya kan? Ini duniawi. Sehingga orang mencari apa? Banyak follower akhirnya. Cari makan di situ jadinya, subhanallah. Ya, kita diberikan itu sudah tahu jadi, tidak pernah untuk dari awal gimana berpikiran gimana supaya banyak follower, tidak berpikiran itu. Karena memang bukan ke sana arahnya. Karena setiap yang kita bahas, ya, kita tayangkan di situ masalah tauhid, itu sedikit yang lihat sedikit. Tapi kalau sudah masalah anak-anak muda, masalah cinta, masalah bahasin jomblo, situ rame numpuk, Pak. Ya, followernya rame jadinya. Ya, yang like itu rame, komennya rame. Itu akhirnya membuat tenang, senang, bangga orang yang share itu, subhanallah. Kalau ini dijadikan sebagai tujuan, ya memang sudah salah langkah kita jamaah yang kami muliakan. Walaupun ya memuat kadang kajian-kajian sunnah, tetapi masih ada unsur-unsur duniawi di sana mencari follower, atau subhanallah terkadang ditujukan betul-betul sudah ramai followernya, akhirnya tujuannya cari donasi menjadi tujuan. Ya subhanallah, ya. Ini yang mesti kita perbaiki, tujuan-tujuan tadi, niat-niat tersebut supaya semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, bagaimana jihadnya seorang wanita, jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Memang ini disebutkan ya di antaranya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, 'alan nisa'i jihad?" Apakah ada jihad untuk wanita? Maka Nabi katakan, "Na'am, jihadun la qitala fih." Jihad iya, tapi jihad yang tidak ada perang di dalamnya. Yaitu apa? Al-hajj wal umrah. Haji dan umrah. Ini jihad talabnya wanita. Jihad talabnya wanita, haji dan umrah. Tetapi berkaitan dengan jihad dafa, seluruhnya harus ikut, Pak. Walaupun wanita, walaupun ibu-ibu di rumah, datang musuh, pegang, cari pisau dapur, Pak. Cari. Apa yang punya di rumah, ambil. Ketemu apa? Cangkul, linggis, apa. Harus berani hadapi itu. Jadi jangan takut, Ibu. Ya. Subhanallah, sekarang kadang dengan kecoa aja takut. Dengan tikus aja takut. Ini musuh Islam mau datang, kita mau ngapain? Dengan tikus aja takut. Bahkan yang lebih gawat lagi, ada laki-laki takut tikus, takut kecoa. Subhanallah. Jamaah yang kami cintai, ini persiapan juga. Hilangkan rasa-rasa takut, fobia tadi, hilangkan sudah. Ini masih ada musuh-musuh besar yang mengintai. Kita tidak tahu kapan itu terjadi. Allahu a'lam. Siapkan itu. Di antaranya juga jemaah yang kami muliakan, ya. Ini yang cukup menggelitik juga. Kadang laki-laki, apalagi perempuan, itu takut lihat darah. Disuruh nyembelih Idul Adha, laki-laki itu kabur, tidak mau. Sedikit yang mau jadi tukang jagal. Nyembelih kambing takut. Allah. Bahkan bapak-bapak di rumah takut nyembelih ayam. Subhanallah. Takut nyembelih ayam. Gimana mau jihad? Ini nggak ngelawan kambing udah dipegangin orang kadang. Untuk motong aja nggak berani. Subhanallah. Ini bagian dari latihannya. Ya, semuanya siapapun ya coba. Ya, terutama laki-laki ya. Kita mau Idul Adha nanti ya semuanya ya berkorban kambing. Ya, sembelih sendiri, sembelih. Jangan takut lihat darah. Beranikan. Ya awalnya memang takut, Pak, grogi biasanya, bukan takut, grogi, khawatir nanti nggak putus diketawain kawan gitu kan, maka latih. Biasanya kalau sudah sekali ketagihan, insya Allah, ya, menunjukkan apa? Mentalnya udah mulai terbangun di situ. Dan ini akan kita hadapi jemaah yang dimuliakan. Ya, ini diantara bagian persiapan jihad itu sendiri. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurangnya kami mohon maaf.